Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam pembahasan soal penilaian akhir semester kedua mata pelajaran IPS khususnya kelas 9. Semoga dengan adanya pembahasan soal berikut akan menambah referensi kalian untuk mempersiapkan penilaian akhir semester yang kedua. Jadi, selamat memperhatikan ya. Soal yang pertama, gaya hidup yang mengutamakan kesederhanaan dan selalu menghormati orang yang lebih tua di era globalisasi. Maka sikap kita sebaiknya adalah: apakah yang A, membenci dan membuang jauh-jauh ajaran orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman? Atau B, memadukan perilaku yang baik dengan yang tidak baik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang C, membuang jauh-jauh perilaku tersebut dan mengambil hal-hal yang baik dari perkembangan globalisasi? Atau yang D, meniru perilaku tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kira-kira yang mana ya? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, meniru perilaku tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, perhatikan hal-hal berikut ini: perdagangan barang tanpa pajak, akses ke pasar yang tidak teratur, akses informasi pasar yang tidak teratur, perdagangan jasa tanpa pajak. Hal-hal tersebut di atas merupakan ciri-ciri dari: apakah A, perdagangan internasional, B, perdagangan bebas, C, proteksi perdagangan, atau D, politik ekonomi? Dan jawabannya adalah perdagangan bebas, berarti yang B. Soal yang selanjutnya, perhatikan logo bendera organisasi ekonomi berikut ini. Organisasi ini didirikan tahun 1957 berdasarkan perjanjian antar negara Eropa Barat di Roma, Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Organisasi ekonomi yang dimaksud adalah: apakah A, MEA, atau B, APEC, atau C, WTO, atau D, MEE? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang D, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Soal selanjutnya, pernyataan yang sesuai tentang peran tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan berikut adalah: apakah A, Sayuti Melik adalah penyumbang pikiran kalimat pertama teks proklamasi kemerdekaan? Atau B, Soekarni adalah pengusul penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia? Atau yang C, Ahmad Subarjo adalah yang mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Atau yang D, Sultan Syahrir adalah pengetik teks proklamasi kemerdekaan? Ayo, yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Soekarni adalah pengusul penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soal yang kelima, berikut adalah hasil kesepakatan rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kecuali
Apakah yang A, memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi? Atau yang B, mengesahkan UUD 1945 sebagai landasan hukum negara Republik Indonesia? Atau yang C, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden? Atau yang D, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang A, memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, karena itu merupakan hasil sidang PPKI yang kedua. Soal yang keenam, perhatikan gambar di bawah ini. Dalam soal terdapat gambar seorang tokoh perempuan yang sedang menjahit bendera merah putih. Tokoh yang berperan pada gambar di atas adalah, ayo siapa? Jelas ya, jawabannya adalah yang C, Ibu Fatmawati. Soal nomor 7. Di dalam soal digambarkan insiden pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan tabel di bawah ini, tokoh-tokoh pahlawan yang berperan dalam pertempuran Ambarawa yakni apakah A. Kolonel Sudirman, Bung Tomo, dan I Gusti Ngurah Rai? Atau yang B. Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, dan Letkol Sarbini? Atau yang C. Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, dan AWS Malabi? Atau yang D. Letkol Sarbini, Bung Tomo, dan Muhammad Toha? Ayo diingat-ingat siapa ya pahlawan dari pertempuran ini? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, dan Letkol Sarbini. Ayo, siapa yang betul? Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Indonesia bersedia untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Indonesia bersedia untuk bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, Belanda bersedia untuk menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang keempat, Belanda bersedia untuk menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Dari pernyataan di atas itu merupakan hasil perundingan, apakah A. Romroyen, atau B. Linggarjati, atau C. Renville, atau D. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Dan jawaban yang tepat adalah yang A, perundingan atau perjanjian Romroyen. Soal nomor 9. Berdasarkan hasil perundingan Linggarjati yang dilaksanakan tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang merupakan kekuasaan de facto wilayah Republik Indonesia adalah apakah A. Jawa dan Sumatera, atau B. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, atau yang C. Jawa, Yogyakarta, dan Sumatera, atau yang D. Sumatera, Jawa, dan Madura? Jawabannya adalah yang D. Belanda mengakui kekuasaan de facto wilayah Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Soal nomor 10. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Mengatasi masalah inflasi yang tinggi. Yang kedua, melindungi kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia. Yang ketiga, menjauhkan Indonesia dari pengaruh sistem kapitalis. Kemudian yang keempat, mencegah peralatan militer masuk ke Indonesia. Yang kelima, meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang keenam, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Soalnya, tujuan blokade laut yang dilakukan Belanda pada November 1945 ditunjukkan oleh nomor
Apakah A 1, 2, dan 3? Atau B 1, 3, dan 5? Atau C 2, 4, dan 6? Atau D 4, 5, dan 6? Ayo, yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C, nomor 2, 4, dan 6. Soal selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang sosial yang benar adalah: apakah A. Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial? Atau B. Munculnya lagu-lagu yang bertemakan nasionalisme? Atau yang C. Pemberantasan buta huruf? Atau yang D. Semakin meluasnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia? Dan jawabannya adalah yang A. Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Soal nomor 12. Perhatikan kabinet-kabinet berikut ini. Ada Kabinet Sukiman, Kabinet Dwi Kora, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Kabinet Wilopo, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Syahrir. Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah, dan jawaban yang tepat adalah yang B, Kabinet Sukiman, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, dan Kabinet Wilopo. Soal nomor 13. Disajikan wacana tentang Presiden Soekarno yang mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian pernyataannya, berikut yang bukan merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah: apakah A. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden? Atau yang B. Pengangkatan presiden seumur hidup? Atau yang C. Pembentukan lembaga negara yang mempunyai inti nasakom? Atau yang D. Penunjukan dan pengangkatan anggota MPRS oleh rakyat melalui pemilu? Dan jawaban yang tepat adalah yang D. Penunjukan dan pengangkatan anggota MPRS oleh rakyat melalui pemilu. Soal selanjutnya. Disajikan wacana tentang pemberontakan RMS. Kemudian pertanyaannya, hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah: A. Keinginan mempertahankan bentuk negara federal dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Kemudian yang B, kurangnya keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Atau C, penolakan atas penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Atau yang D, adanya perasaan curiga di kalangan bekas anggota-anggota KNIL yang disalurkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ayo, jawabannya yang mana? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C, penolakan atas penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Soal nomor 15. Disajikan ilustrasi wacana tentang Trikora pembebasan Irian Barat yang diambil dari kompas.com tanggal 11 Februari 2020. Dan pertanyaannya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikora, langkah pertama yang diambil oleh pemerintah yaitu: apakah A. Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat? Atau yang B. Mengadakan serangan terbuka terhadap Belanda di Irian Barat? Atau yang C. Menyusupkan pasukan khusus di Irian Barat? Atau yang D. Mengadakan normalisasi dengan Belanda? Dan jawaban yang tepat adalah yang A. Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Soal yang ke-16. Perhatikan hal berikut. 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga.
Hal di atas adalah isi dari A. Trikora, B. Tritura, C. Dwikora, atau D. Dekret Presiden. Jelas sekali, gampang ya? Itu adalah isi dari B. Tritura. Soal nomor 17. Perhatikan ciri-ciri kehidupan bangsa Indonesia berikut ini. 1. Prioritas pembangunan pada sektor maritim dan infrastruktur. Yang kedua, penerapan konsep dwifungsi ABRI secara konsisten. Yang ketiga, tercapainya masyarakat madani, terutama peran ormas dan pers. Yang keempat, prioritas pada pembangunan pertanian sehingga berhasil melakukan swasembada pangan. Yang kelima, kehidupan politik berbasis demokrasi dan penegakan hukum. Yang keenam, keberhasilan menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali. Soalnya, yang mencerminkan ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru adalah apakah yang A, B, C, atau D? Jawaban yang paling tepat adalah yang C, nomor 2, 4, dan 6. Soal ke-18. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir pemerintahan Orde Baru yang terjadi karena apakah A. Pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan peningkatan, fundamental ekonomi rapuh, atau yang B. Terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi dan reaksi terhadap kekuasaan otoriter, atau yang C. Pembangunan politik tidak berlandaskan GBHN, parpol dikendalikan pemerintah, atau yang D. Faktor ketidakpercayaan para donatur dan kreditor terhadap pemerintah. Dan jawabannya adalah yang B. Terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi dan reaksi terhadap kekuasaan yang otoriter. Soal ke-19. Berikut adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan periode kepemimpinan masa reformasi adalah apakah yang A. Abdurrahman Wahid, kebijakan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, atau yang B. Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakannya menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF, atau yang C. Megawati Soekarno Putri, kebijakannya adalah privatisasi BUMN, atau yang D. Habibie, kebijakannya adalah mengurangi subsidi BBM. Ayo, yang mana? Dan jawabannya adalah yang C. Megawati Soekarno Putri, kebijakannya adalah privatisasi BUMN. Soal yang terakhir. Upaya pemerintah melestarikan kebudayaan masyarakat Indonesia dilakukan dengan A. Membiarkan klaim negara asing terhadap budaya nasional, atau yang B. Memberikan kebebasan terhadap masuknya budaya asing, atau yang C. Mendorong akulturasi dan asimilasi pada budaya daerah dan asing, atau yang D. Mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Dan jawabannya adalah yang D. Mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan soal untuk PAS semester 2 mata pelajaran IPS. Semoga dengan adanya pembahasan soal ini dapat menambah referensi belajar kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester 2 ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.